Oke. Kita masuk babun majaa fi mungkiril qadar. Penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Takdir itu kan bagian daripada rukun iman kan Bapak Ibu. Rukun iman itu ada berapa? Ada 8 atau 9? Dalam? Ada 6. Jadi yang namanya rukun iman ini mulai 1 sampai 6 semuanya harus diimani. Kalau misalkan kita mengimani cuma 5 saja, yang ke-6 kita tidak mau, atau kita mengimani semua kecuali 1, iman kepada Allah nggak mau, berarti sama dengan tidak beriman. Jadi yang namanya rukun Islam itu diimani semua, rukun iman juga seperti itu, tidak boleh diingkari gitu loh Bapak Ibu. Itu tentang iman kepada takdir. Jadi rukun iman panjenengan sudah tahu, iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada apa yang kedua? Halo? Malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang keempat iman kepada para nabi, para rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada takdir. Nah ini sekarang kita bahas tentang bab orang-orang yang mengingkari takdir. Mengingkari takdir ya bukan muslim Bapak Ibu, bukan muslim. Cuma kalau dikatakan kafir kan cek kerasi, cuma ya sebenarnya bukan muslim gitu loh, bukan muslim. Takdir itu apa sih? Takdir itu adalah takdirullahi azza wa jalla lil kainat. Ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa taala lil kainat. Kain itu kepada apapun yang ada. Jadi al kainat itu apapun yang ada, yang Allah putuskan itulah yang namanya takdir. Wa huwa sirrun maktum. Takdir itu rahasia tersembunyi. La ya'lamuhu illallah, tidak mengetahuinya kecuali Allah, au man syaa'a min khalqihi, atau siapapun yang dikehendaki Allah untuk tahu dari makhluknya. Jadi urusan takdir ini yang tahu cuma Allah Bapak Ibu. Sampai malaikat yang terdekat seperti Jibril, nabi yang paling mulia seperti Nabi Muhammad SAW, itu juga tidak tahu yang namanya takdir kecuali Allah yang memberitahu gitu loh. Ini tentang takdir Allah Ta'ala. Qala ba'du ahlil ilm, sebagian ahlul ilmi ulama berkata, al-qadaru sirrullahi azza wa jalla fi khalqih. Takdir itu rahasia Allah azza wa jalla pada makhluknya. Wala na'lamuhu, kita tidak mengetahui takdir illa ba'da wuqu'ihi, kecuali setelah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi baru kita tahu. Sawa'un kana khairan aw syarran, baik takdir baik atau buruk ya. Ini yang dikatakan para ulama Bapak Ibu. Nah, untuk orang-orang yang mengingkari takdir itu bukannya langsung mengatakan takdir tidak ada, bukan. Jadi tentang takdir ini Bapak Ibu, tentang takdir ini kaum muslimin itu terbagi menjadi 3. Kelompok pertama, mereka ini disebut kaum Jabariyah. Jabariyah ini orang-orang yang menetapkan takdir tapi kebarus. Jadi menetapkan takdir tapi kebarus. Kebarusnya bagaimana? Jadi mereka mengatakan bahwa semuanya berdasarkan takdir, sehingga hamba itu tidak ada kehendak. Jadi seakan-akan hamba ini dipaksa, dia nggak punya kehendak. Semua itu tergantung apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan jelas tidak benar Bapak Ibu. Jadi nggak datang ke sini dipaksa, betul? Tidak ada yang maksa, kehendak sendiri. Gitu loh. Makanya dalam berislam, kalau orang itu melakukan kesalahan yang dipaksa, dia dihukum enggak? Enggak, karena dia dipaksa Bapak Ibu.
Sementara orang melakukan kebaikan tapi dipaksa, tidak ikhlas dari dirinya, bukan atas kehendak sendiri, mendapat pahala betul? Tidak, karena dia dipaksa. Jadi keburukan dari keyakinan ini itu sampai ada pemikiran seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana Allah menciptakan hamba itu sebagai orang kafir, kok kemudian Allah Ta'ala menyiksanya dan memasukkannya dalam neraka. Itu karena dia pemahamannya seperti itu, bahwasanya kita itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bergantung kepada takdir dan kita tidak ada kehendak. Ini kan jelas salah. Ya contohnya begini, panjenengan itu lapar, Pak. Kalau lapar itu yang panjenengan lakukan apa? Kan cari makan kan. Itu masak dewe, ambil rice cooker, mesusi segala macam, atau pergi ke warket ya kan, ke warung untuk beli. Masa jenengan ngomong nek takdir warung dewe, masa begitu? Kan tidak mungkin kan. Itu secara nalar seperti itu. Ini kelompok pertama, Bapak Ibu. Ini saya sebutkan singkat saja karena kalau dijelaskan dalilnya banyak banget. Yang kedua, kelompok kedua itu kebalikannya, namanya Al-Qadariyah. Kalau Qadariyah ini kebalikannya. Mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Kalau yang pertama, keputusan itu berdasarkan Allah Ta'ala dan kita sebagai makhluk dipaksa tidak punya kehendak. Yang kedua ini kebalikannya, bahwa semuanya terserah kita, semua kehendak tergantung kita. Allah tidak punya takdir, Allah tidak punya cawe-cawe dalam urusan kita. Ini kelompok yang namanya Qadariyah. Jadi semuanya tidak tergantung kepada kehendak kita. Besok aku mau begini, mau begitu, terserah saya. Tidak ada cawe-cawe takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan juga jelas tidak benar. Karena kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita kan sering merencanakan kan. Misalkan besok aku tak mandi habis subuh atau sebelum subuh, habis itu sholat subuh langsung berangkat nanggoni bandara karena pesawatnya jam 6, nanti sampai sana setengah 8, langsung ketemu bla 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 macam-macam ya kan? Kan rencana kan? Kehendak kita. Tiba besok sebelum subuh kecetit. Nah, besok tangi. Atau misalnya besok itu udah rencana. Besok itu kita mau merencanakan itu tiba kemudian ngurus, nggak keluar dari kamar mandi misalnya karena harus di toilet terus. Pernah tidak panjenengan seperti itu? Halo? Nah ya, berarti ini juga tidak benar Bapak Ibu. Karena ya tetap bagaimanapun Allah itu yang mentakdirkan semuanya gitu loh. Mentakdirkan semuanya, bukan hanya kita. Jadi kita itu memang berkehendak, tapi kehendak kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada penyair itu yang mengatakan, gimana ya? Lupa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dia mengatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tidak setiap yang dikehendaki seseorang bisa dia peroleh. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan. Tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Tajrir riyah, jadi angin itu berjalan, berhembus dengan apa yang tidak dikehendaki oleh kapal. Faham ya Bapak Ibu ya? Jadi kapal itu misalnya ingin ke timur. Ini zaman dulu ketika kapal layar, belum ada kapal mesin, belum ada kapal motor kan, pakai layar, pakai angin kan. Jadi dia ingin ke timur, tapi angin itu berembus dari selatan ke utara. Dia nganut kemana? Akhirnya dia pergi ke utara kan. Nah itu loh, tidak setiap yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Buktinya angin itu berembus tidak sesuai arah yang diinginkan kapal. Pengennya ke timur, karena anginnya berembus dari selatan ke utara, akhirnya dia ke utara, nggak tahu kemana kan begitu. Oke. Kelompok ketiga Bapak Ibu, ini kelompok yang benar, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka ini
pendapatnya tengah-tengah, yang ngambil pendapat Jabariyah dan pendapat Qadariyah. Jadi mereka mengatakan begini. Mereka mengatakan kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak, Allah punya takdir gitu loh. Jadi intinya takdir Allah itu ada, diputuskan semuanya, tapi hamba itu tetap punya kehendak, dan kehendak hamba ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang kelompok-kelompok yang mereka tentang masalah takdir kembali menjadi 3. Yang benar itu kelompok yang ketiga, bahwa Allah punya takdir dan kita manusia punya kehendak. Ada satu cerita Bapak Ibu, ini nanti panjenengan lihat dari cerita ini ceritanya orang yang Qadariyah atau Jabariyah. Jadi ceritanya ada orang itu naik kapal. Bersama dengan dia di atas kapal itu ada orang Majusi. Tahu Majusi, penyembah api itu. Dia bilang, aslim, masuk Islamlah. Dia bilang kepada orang Majusi itu, aslim, masuk Islamlah. Orang Majusi mengatakan, lah, tidak. Hatta yuridallah, sampai Allah menghendaki. Begitu. Kemudian orang yang ngajak masuk Islam itu ngomong, ya, orang yang ngajak masuk Islam itu mengatakan, kan diajak begini, ayo masuk Islam. Enggak, saya enggak masuk Islam sampai Allah berkehendak. Berkehendak. Kemudian dia mengatakan Allah menghendaki begini, tapi setan menghendaki kamu tidak masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya wes kalau begitu aku bersama setan aja, ini setan yang kuat. Nah, ini kira-kira yang ngajak masuk Islam itu orang Jabariyah atau Qadariyah Bapak Ibu? Halo. Sama seperti orang berkata begini. Misalnya saya sebagai dosen mau ngajar, terus ada mahasiswa yang izin, Pak dosen, mohon maaf saya terlambat ini Pak, soalnya ban sepeda saya bocor. Terus dosen bilang, tapi Allah nggak menghendaki ban sepedamu bocor. Nah, yang mengatakan demikian itu orang mana? Jabariyah apa Qadariyah? Qadariyah Pak. Kan mengatakan Allah nggak menghendaki kan. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kebaikan sama keburukan semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kisah pertama yang dia mengatakan bahwa masuk Islamlah, aku tidak mau masuk Islam sampai Allah berkehendak. Allah menghendaki kebaikan, ya, tapi setan menghendaki yang lebih kuat, kan begitu. Berarti dia mengatakan Allah itu nggak punya kehendak sebetulnya, gitu. Ya, jadi dia mengatakan bahwa, mohon maaf saya salah mengucapkan, bahwa tapi setan berkehendak kamu tidak masuk Islam. Berarti dia mengatakan Allah nggak punya kehendak. Jadi untuk takdir ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dunia, baik atau buruk, itu semua berjalan berdasarkan takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau panjenengan mengatakan, ya, tadi misalnya ban bocor, jelas bocor betul. Kalau dikatakan Allah nggak menghendaki ban bocor, tapi kok bocor, terus membuat bocor siapa? Nah, iya kan? Berarti kan akhirnya kan Allah kan lemah. Allah nggak menghendaki bocor, tapi kok tetap bocor. Allah nggak menghendaki, Allah menghendaki masuk Islam, tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, iya kan? Nah, itulah keburukan kaum Qadariyah. Sehingga Allah itu jadi lemah gitu loh Pak. Yang lebih kuat itu adalah setannya. Bisa dipahami nggih?